monyet. Kalau dulu itu monyet ya, yang sudah legend sekali. Sekarang ada tampilan baru yang sangat istimewa, luar biasa. Dan selain itu, panjenengan juga akan diajak untuk berkunjung ke Malang Smart Arena. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, seperti apakah wisata ini? Mari kita ikuti penyampaian dari tim. Prosokan sampai terasa panas, ya. Biar panjenengan dibahas sambil ditiup, ya. Digosok-gosok lebih cepat sampai terasa hangat, sampai keluar asapnya. Sekarang saya belokkan ke pipinya. Mana? Ya, sekali lagi ya, gosok lebih cepat. Tempelkan ke dagunya. Mana dagunya? Dagunya mana? Sudah gak konsentrasi kalau enggak. Oke, kalau tadi bagus banget. Bapak Pangina hadir di sini untuk membuka acara. Yang saya hormati segenap Ketua Korwil Kecamatan Kabupaten Bangkalan, segenap panitia narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Dr. Habib Suparlan MPD, dan juga Bapak Ibu sekalian yang sangat luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu workshop implementasi deep learning dan transformasi pembelajaran era baru. Salawat serta salam akan katakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua telah senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini, hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, kami dari Kulira Malang dan juga Bravo PIC Malang yang didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan mempersembahkan workshop implementasi deep learning dan transformasi pembelajaran era baru. Ada susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan atau laporan panitia, dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber kita yaitu Bapak Dr. Habib Suparlan MPD, dan diakhiri dengan penutup doa. Baik, kita peroleh dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa qawlihi wa nisbata sallallahu alaihi Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan panitia atau laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Zainullah. Kepada beliau kami haturkan. Yang kami hormati Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, yang alhamdulillah tadi pagi sudah dibuka secara resmi. Yang kami hormati Korwil se-Kabupaten Bangkalan dan juga teman-teman kepala sekolah dan guru se-Kabupaten Bangkalan, dan tidak lupa Bapak narasumber kita Bapak Dr. Habib Suparlan. Para peserta yang kami hormati, perlu kami laporkan yang pertama bahwa acara ini diselenggarakan oleh Unira Malang, ya. Karena ada yang nanya, ini Unira apa Universitas Madura? Ini Unira yang ada di Malang, dan bekerja sama atau didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, dan alhamdulillah disponsori oleh teman-teman kami tadi, ya. Panjenengan semua ini bisa berkunjung dan survei ke satu Nungguin Malang, yang kedua Malang Smart Arena. Pertama 64 jam, yang pertama mungkin hari ini, yang kedua nanti ada hari Senin di Via Zoom. Jadi hari Kamis, ya, hari Kamis kita ada di Via Zoom, dan 4 hari setelahnya kita ada sharing di WA Group, sehingga kumpulnya itu 64 jam kita bagi 2 sertifikat
32 jam untuk e-learning, yang 32 jam itu untuk transformasi pendidikan di daerah baru. Mungkin itu yang bisa kami lakukan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa tanyakan nanti hubungi di daerah nomor atas besok. Mungkin mau ke survei ke Malang, ataupun mau tanya sertifikat atau sertifikatnya keliru, panjenengan langsung hubungi kontak person yang ada di flyer. Kami akan melayani 24 jam dari sekolah itu kepada panjenengan semua. Akan selalu melayani panjenengan. Terima kasih dari kami Unila Malang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita ikuti bersama pernyataan tadi dari narasumber kita, Bapak Dr. Selamat siang teman-teman saudara. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap pejabat pembelajaran dalam atau deep learning. Pembelajaran mendalam saat ini merupakan pendekatan dari kurikulum yang ada saat ini, bukan kurikulum. Harus hati-hati. Kurikulumnya tetap merdeka, yang dikembangkan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Pendekatan itu sangat kompleks. Pendekatan cara pandang umum. Lalu apa pembelajaran? Pembelajaran itu diviisinya banyak. Dari pendekatan religius, pendekatan pembelajaran upaya untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Dari pendekatan ekonomi, upaya untuk menciptakan kemakmuran. Tapi dari pendekatan deep learning atau paling mendasar, pembelajaran itu yang paling mendasar pengertiannya adalah murid belajar. Kita bilang murid belajar. Karena fokus dari pembelajaran adalah siapa? Murid, peserta didik atau siswa. Umpama kalau siswa, maka tidak ada pembelajaran. Umpama tidak ada pembelajaran, maka tidak ada kurikulum. Jadi fokus utama pengertian pembelajaran adalah peserta didik belajar. Nah, intinya tujuannya apa? Tujuannya yang paling mendasar adalah student well-being atau murid bahagia sejahtera. Banyak tujuannya, tapi yang paling hakiki tujuannya adalah untuk mensejahterakan, membahagiakan murid. Bapak Ibu, S, M, G, apa dulu? S sadar. Jadi sadar, membuat anak sadar, membuat anak berkesadaran. Mindful. S, M, makna, kebermaknaan. G, gembira, menggembirakan. Sadar apa? Sadar terhadap kebaikan dan kebenaran. Sadar Islam itu ibadah sholat.
sadar untuk menghargai orang lain, sadar mau mengaji, sadar mau belajar, sadar mau terus berkembang, sadar kebaikan dalam kehidupan, sadar sing apik-apik. Pegang kata kunci. Dua apa tadi? Makna, bermakna dalam kehidupan, tidak teoritis. Makanya media pembelajaran ini berhubungan dengan kehidupan, kontekstual, bukan sekedar hayalan. Ada ilmu yang menghayal 7 tahun dan 15, tapi begitu langsung dalam kehidupan 8 tahun. Coba kalau seorang guru kelas 4 SD mendengar transportasi kereta api, dia di Madura, maaf tidak ada kereta api ya, lalu digunakan kereta api jalan panjang sekali, berjalan di atas 2 rel, relnya tidak pernah bertemu, tidak pernah kontekstual, tidak pernah ditunjukkan gambarnya, tidak pernah ditunjukkan miniaturnya, tidak pernah ditunjukkan filmnya, kok sampai 10 tahun yang tidak akan pernah berhenti. Dan Allah sebagai sang pencipta, keberadaan kitab suci, keberadaan Rasulullah, keberadaan hari akhir, keberadaan takdir baik dan percaya iman lan menjalankan semua perintahnya, meninggalkan larangannya. Indikator profil Musa yang adalah kewargaan. Itu hampir sama dengan dimensi kebinekaan global. Kewargaan itu sadar kalau dia menjadi manusia warga masyarakat. Dengan cara begini itu C5. C5 apa caranya itu C6. Bocah wis ngaji, bocah ini dadi pinter dengan upaya apa tadi? Dengan power itu C5. Jadi cara kami, guru yang hebat bisa merubah C5 menjadi C1. Saking seringnya diajarno, dia bisa hafal di luar kepala. Nek wis di luar kepala itu jenenge C1. Padha mbek bakul bakso mau. Ditakoni nek berapa 1,0 kilo kuwi jenenge C5. Tapi masalah langsung jawab langsung kuwi jenenge C1. Mengapa kok hebat? Karena bisa membiasakan sesuatu yang kurang biasa. Berpikir cepat. Aku nerangno ini C1, tapi aku dulu masih mencari-cari, itu berarti C5. Kayak kan tuliskan kan siapa bawa operasi, tulis definisi operasi, apa fungsi operasi, apa beda operasi, kita berbeda. Kuis C1 C2 tok. Kalau apa manfaat kalau baru orang bisa baru C3. Kan sampai bagaimana upaya agar operasi itu bisa berkembang baik di daerah itu C5. Dan anak yang dibiasakan C5, guru yang biasa C5 berarti sering membuat masalah bagi siswanya. Anak yang biasa memecahkan masalah itu cepat mandiri. Pengalaman hidup saya membuktikan. Hidup masa kecil itu penuh masalah. Penuh masalah. Karena aku anaknya orang tidak punya. Anaknya orang miskin. Dari desa Tumbul ke Tumbang, naik sepeda ontel. Bek goncana beras 10 kilo. Karena sekolah bisa mau beras 10 kilo dengan catering. Uangnya hanya sedikit. Diikutkan di kiai, gak bayar. Tapi bantu di kiai itu. Penuh penderitaan. Penderitaan yang sangat membahayakan. Anak yang sudah berpikir caranya besok dari orang enak.
Mesti berpikir begitu. Nah sekarang saya sadari bocah sing cine bergelimang harta belum sukses. Anak-anak kita punya hak untuk bahagia dan dunia yang besar untuk membahagiakan mereka dengan rasa kasih sayang kita. Marilah kita bahagiakan mereka. Bahagia sekarang dan bahagia datang. Bersihkan baik mengamalkan demi pembelajaran dalam kepala SD harus berperan implementasikan sukses pembelajaran mendalam pembelajaran mendalam harus bisa jadi tauladan pendamping yang sangat berperan. Pikir olahraga, jangan lupa kita berolahraga. Daerah Bangkalan memang kuat. Guru SD, ayo bersemangat, wujudkan Bangkalan yang hebat. Guru SD jadi bermartabat. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Sosok, perwakilan dari Lima. Yang saya tanyakan adalah kalau sekarang perubahan kurikulum sebenarnya kan tadi bilangnya sama ya Pak. Namun intinya di sini karena ada peralihan Menteri Pendidikan dari 5 proyek Pancasila, dan ini ada 8 profil, 8 dimensi profil ya Pak. Yang tadi dulu 8 profil lulusan, di situ ada 2 tambahan. Kami ini Pak yang dikarenakan selalu ada perubahan, itu bingung. Guru ini harus seperti ini setiap tahunnya karena ada perubahan. Oleh sebab itu yang saya tanyakan ini Pak, di sini kan ada pendekatan deep learning.
di mana pendekatan di teknik itu apakah sama dengan pendekatan sebelumnya di kurikulum Merdeka yang pernah diedarkan di Bapak Nadiem Makarim. Itu apa sama? Apakah di teknik ini hanya menumpang nama sekiranya biar hilang, biar beda? Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu di teknik ini kan ada 3 bagian, yaitu ada meaningful learning, ada meaningful learning, dan juga before learning. Apakah dalam pembelajaran pada siswa itu ada suatu kewajiban atau tidak secara berurutan dari ketiga-tiganya ataukah tidak? Terima kasih Pak. Dalam nama ya, belum ada nama yang baru dari kurikulum. Istilahnya tidak berubah total tapi pengembangan. Itu kata kunci ya, tunggu Bapak lihat, pengembangan kurikulum sebelumnya. Jadi namanya belum ada, masih menggunakan nama kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajarannya dipertegas deep learning. Pembelajarannya deep learning. Betul kata Bapak. Sebetulnya sejak dulu sudah ada tapi belum dilaksanakan secara konsisten. Halo, perhatikan ya, pertanyaan yang bagus. Jadi belum dilaksanakan secara tegas deep learning. Sejak dulu ya ada pendalaman tentang sikap, pengetahuan dan keterampilan, tapi belum mendalam dalam-dalamnya. Tidak perlu bingung, karena kurikulum mesti mengalami pengembangan. Jadi kurikulum development pasti berkembang. Itu. Jadi pembelajarannya yang merubah paradigma menjadi pendekatan pembelajaran mendalam. Membuat jadwal, melakukan dan diamati guru, anak melaporkan. Jadi intinya anak itu melihat contoh dulu, kalau dia menirukan dan mengembangkan, melakukan, baru menyampaikan. Kalau zamannya belajar kontrol itu bisa saya singkat 5M. Bisa ngomong Jawa seperti ini. N pertama nyawang, melihat, niteni. Niteni itu melihat dengan hati, mendalami. Niroke, menirukan. Nambahi, menambah, berarti mengembangkan, mengkreasi. Dan nyampe, menyampai sama dengan itu. Tema, lalu tujuan pembelajaran yang semuanya sudah saya sampaikan. Tujuan pembelajaran dalamnya memuat tentang menjelaskan, apalagi mengimplementasikan dan merefleksi. Menjelaskan itu berarti pengetahuan, menjelaskan konsep kewirausahaan, mengaplikasikan praktek kewirausahaan, merefleksi itu berarti menentukan nilai. Halo, merefleksi itu ada nilai apa dalam itu ya? Nilai-nilai yang terkandung dalam kewirausahaan. Nah ini itu mulai dari prinsip pembelajaran mendalam sampai mulai dari pengalaman proses pembelajaran mereka sudah masuk semua, karena Bapak tadi menyusun RPP-nya dalam 1 semester dalam bentuk proyek. Dan saya tanyakan sekarang bagaimana apabila materi ini cukup disampaikan dalam 1 pertemuan atau 2 pertemuan. Nah, dari semua kerangka pembelajaran yang ada 4 tadi, mulai dari prinsip, kemudian pengalaman belajar, kemudian dimensi profesi
maupun dari kerangka pembelajaran yang ada berupa praktek pedagogik, kemudian lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital dan kemitraan. Apakah setiap pembelajaran masuk semua? Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Indonesia Kecamatan Sembilan, Kecamatan Malang. Saya tidak masuk pada teori-teori yang sudah disampaikan Bapak, itu sudah bagus. Saya ingin bertanya tentang realita yang dialami oleh guru. Yang pertama, Bapak, apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan itu pembelajaran di 2000 ini menguatkan karakter. Karena ada suatu istilah bahwa kepintaran itu tidak menjamin suksesnya anak, tetapi karakter itu yang menentukan. Termasuk di situ ada tanggung jawab, mandiri, disiplin dan sebagainya. Kan itu kan. Nah sekarang yang dihadapi guru, realitanya sekarang ada tuduhan-tuduhan itu bahwa kalau guru memberikan tugas itu memberatkan ke siswa. Tetapi guru itu kan tahu porsinya, waktunya seperti apa yang disiplin seperti itu. Tetapi kalau guru hanya tadi yang disampaikan paparan, berpengaruh kepada kecerdasan, berpengaruh pada kesehatan rohani. Tapi tidak sedikit orang-orang yang dalam keterbatasan menjadi orang berhasil. Dosen UM teman saya rata-rata anak yang mengsuara. Jadi banyak profesor itu dari anaknya orang yang meninggal, termasuk diriku. Aku dulu zaman SMK kalau puasa itu bukan karena tidak ada yang makan, itu tidak ada. Tinggal tulisan nggak harus dimakan di becek kosong. Jadi nutrisi itu nomor kesekian, tidak menjadi mutlak. Tapi filosofis bisa karena biasa itu mutlak. Jadi kalau anak dibiasakan untuk memecahkan masalah melalui C4, C5, C6, insya Allah anak menjadi terbiasa. Aduh, Mas, sampai temukan model-model pembelajaran Mas. Terus, misal ini. Nah ini proyek, halo. Ini proyek 1 semester bahkan 1 tahun 1 kali. Bahkan bisa melalui misalnya yang dulu laporan dan evaluasi. Ini Bapakku sudah tahu ini teori internasional. Saya menerjemahkan di bahasa Indonesia. Nek melihat melakukan menyampaikan tadi, saya membaca teori yang juga internasional. Mengapa Cina sehebat itu?